Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Erli Intan Safitri dari Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu 3.10 menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. 4.10 memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan hidupnya. Kriteria lingkungan yang seimbang. Terdapat pola interaksi antara arus energi, piramida makanan, daur biogeokimia, dan produktivitas secara proporsional. Lingkungan yang homeostatis, yaitu mampu mempertahankan alam dari gangguan. Pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami dan tidak ada organisme yang mendominasi. Memiliki daya dukung lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Coba perhatikan dua gambar tersebut. Menunjukkan dua gambar gunung emas pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Terlihat terjadi perubahan ya. Kemudian, perhatikan gambar antara udara yang terdapat di kota dan udara yang terdapat di pedesaan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 2 Men KLH tahun 1988 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara, atau berubahnya tatanan air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perubahan lingkungan dapat diakibatkan oleh faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami meliputi banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan angin puting beliung. Kemudian, faktor buatan itu dapat diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar, pembangunan pemukiman, pembangunan industri atau pabrik-pabrik, kemudian penambangan liar. Itulah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air, yaitu suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Polutan air dapat berupa sampah, yaitu plastik dan kertas, cairan limbah, yaitu deterjen dan minyak, bibit penyakit seperti bakteri, logam berbahaya seperti merkuri, kadmium, dan krom. Kemudian pencemaran tanah, yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Yang ketiga, pencemaran udara, yaitu kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dan jumlahnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, kemudian mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Penyebab pencemaran. Penyebab pencemaran air yaitu kebocoran cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, kemudian penggunaan pestisida, kemudian masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kemudian kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, kemudian air limbah dari penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat.
Indikator bahwa air telah tercemar yaitu adanya perubahan suhu, adanya perubahan pH, adanya perubahan warna, timbulnya endapan, dan adanya mikroorganisme. Adanya radioaktivitas di lingkungan. Sumber-sumber pencemaran air yaitu ada dari limbah rumah tangga, ada dari lalu lintas. Limbah rumah tangga itu seperti sampah, cairan atau limbah MCK, kemudian limbah B3. Polutan rumah tangga seperti bakteri Shigella dysenteriae, deterjen, minyak goreng, dan plastik. Kemudian sumber pencemaran air dari lalu lintas yaitu oli, minyak tanah, atau tumpahan minyak di sekitar air. Dari pertanian, yaitu pestisida dan pupuk organik. Kemudian dari industri, yaitu garam, anorganik, asam anorganik, senyawa organik, dan logam berat. Penyebab pencemaran tanah, yaitu sampah yang tidak dapat membusuk, seperti plastik, kaca, kaleng. Kemudian pemakaian zat kimia yang berlebihan. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan kesuburan tanah berkurang dan bisa menjadi tandus, kemudian tanaman sulit tumbuh, binatang yang hidup di tanah mati, mineral dalam tanah rusak. Penyebab pencemaran udara yaitu disebabkan oleh polutan seperti CO2, adalah sisa pembakaran dan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, hutan, gas alam, respirasi atau pembusukan. SO2 adalah sisa pembakaran batu bara, sisa pembakaran bahan bakar minyak bumi. NO adalah gas buang kendaraan bermotor, CO adalah gas buangan hasil pembakaran minyak bumi yang tidak sempurna pada kendaraan bermotor. CFC adalah zat yang digunakan untuk pendingin AC, kulkas, dan penyemprot parfum. Nitrogen oksida, belerang oksida, karbon monoksida. Apa itu hujan asam? Hujan asam bisa diartikan sebagai pengendapan komponen yang bersifat asam di air hujan, salju, kabut, embun, atau partikel kering. Istilah yang lebih akurat disebut presipitasi asam. Terbentuknya hujan asam, yaitu gas CO2 bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat, membentuk CO2 plus H2O, kemudian menghasilkan H2CO3. Gas SO2 bereaksi dengan air, membentuk asam sulfat, membentuk SO2 plus H2O, kemudian membentuk H2SO3. Nah, kemudian gas NO2 bereaksi dengan air, membentuk asam nitrat atau nitrit, 2NO2 plus H2O menghasilkan HNO2 plus HNO3. Inilah proses terbentuknya hujan asam. Hujan asam akan mengakibatkan yaitu membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada tanah akan mengikis dan melarutkan unsur hara tanah. Perairan akan menumbuhkan plankton dan tanaman air, serta mematikan organisme perairan, merusak bangunan besi dan beton, meracuni tanaman hingga mati. Sekian pemaparan materi perubahan lingkungan dan penyebabnya. Terima kasih anak-anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.